Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofini Sajaya Albetra dengan NIM J520210029 dari Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan produk akhir, yaitu poster dalam lembar refleksi proyek warga negara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan produk hasil akhir saya, yaitu poster yang bertemakan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi masyarakat, tidak memandang agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Pertama-tama nih saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertiannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terdapat konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pemikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan. Nah, untuk pengertian lebih lengkapnya atau lebih rincinya, kita akan bahas. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah segala tindakan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya apa sih? Artinya, setiap sikap atau perilaku masyarakat Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakannya sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Nah, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu dijunjung tinggi agar terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu pandangan hidup. Nah, sebenarnya pandangan hidup itu seperti apa sih? Nah, pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan Pancasila secara umum atau Pancasila secara keseluruhan. Nah, Pancasila menjawab keberagaman tersebut katanya. Nah, keberagaman yang dimaksud itu yang seperti apa? Nah, keberagaman di sini itu adalah keberagaman terkait dengan agama, ras, budaya, kemudian tingkatan status sosialnya di Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menautkan perbedaan suku, ras, etnik, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik temu atau persetujuan untuk membangun kebinekaan yang tertuang pada setiap sila pada Pancasila itu sendiri. Nah, untuk pengertian lebih lengkapnya seperti apa sih? Nah, untuk pengertian lebih lengkapnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk memberikan arah perilaku agar selaras dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Pancasila itu bukan hanya sebatas dasar negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini atau NKRI ini. Keberadaan Pancasila itu turut menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, sebab unsur-unsur dalam Pancasila sejatinya tersusun dari beragam pandangan hidup dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu Pancasila dalam artian secara khusus. Nah, untuk sila pertama, artinya bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk pengertian lebih lengkapnya sendiri, itu sila pertama dalam Pancasila itu menjelaskan keberagaman agama di mana setiap penduduk bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta saling menghormati pilihannya. Jadi, harus saling menghormati, kemudian harus toleransi antara satu pemeluk dengan pemeluk lainnya atau antar pemeluk. Kemudian untuk sila kedua dari Pancasila ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, yang untuk sila kedua itu mengenai persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Caranya tadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga itu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sila ketiga ini merupakan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dengan tadi mengutamakan rasa persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sila keempat. Sila keempat itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya di Indonesia, karena di Indonesia itu selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusannya. Dengan menghormati pandangan, kemudian menerima aspirasi, dan tentunya mengutamakan musyawarah tadi untuk mengambil keputusan. Nah, untuk hasil dari keputusannya musyawarah tersebut harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian untuk sila terakhir, yaitu sila kelima, saling bekerja sama. Yang dimaksud pada sila kelima ini, saling bekerjasama, kemudian bekerjasama dan inovatif dalam mengembangkan usaha bersama
dan juga semangat tolong-menolong. Nah, baik di sini terdapat sebuah gambar yang terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi masyarakat tidak memandang agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Dari gambar ini terdapat berbagai macam ras, budaya, suku, kemudian berbagai tingkatan status sosial ya di Indonesia ini. Tetapi Pancasila sebagai pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia tidak memandang hal tersebut, melainkan justru sebagai sumber pemersatu dari seluruh perbedaan ras, agama, budaya, dan juga status sosial. Baik, itu tadi presentasi terkait dengan produk hasil akhir saya, yaitu poster. Bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.